Bapak Ibu hadirin, kita masuk ke puncak penghargaan malam hari ini dalam CNBC Indonesia Awards 2025. Ya, di mana kita akan memberikan penghargaan paling spesial dalam gelaran CNBC Indonesia, dan kali ini untuk salah satu teknokrat yang paling berpengaruh yang terbukti menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di dua masa krisis besar, yaitu tahun 1998 dan tahun 2008 melalui kebijakan yang cepat, terukur, dan visioner. Betul, dan beliau ini menjadi arsitek berbagai reformasi fundamental di sektor fiskal, moneter, dan perbankan yang kini menjadi fondasi ekonomi modern Indonesia. Konsisten, integritas, dan kontribusinya dalam membangun ketahanan ekonomi nasional menjadikannya sosok yang sangat layak untuk menerima penghargaan paling istimewa malam hari ini, yaitu penghargaan Lifetime Achievement Awards yang dianugerahkan kepada Kiprahnya hadir sebagai sosok kunci penyeimbang stabilitas ekonomi, seorang teknokrat andal yang mampu menavigasi badai ekonomi dari mulai krisis 98 hingga krisis keuangan global 2008. Beliau senantiasa menjadi yang terdepan dalam setiap fase penting perjalanan kebijakan sosial terbesar di Indonesia, mulai dari JPS, SJSN hingga BPJS. Ketika mengemban amanah sebagai Menko Perekonomian, di tangannya tahun 2006 Indonesia berhasil melunasi hutang IMF. Pencapaian berlanjut saat menjadi Wakil Presiden, ekonomi Indonesia tumbuh. Atas bakti dan kontribusi nyata untuk negeri, CNBC Indonesia menganugerahkan Lifetime Achievement Award kepada Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Budi Yono. Kita berikan apresiasi yang luar biasa, dan dengan hormat Bapak kami undang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Budiono MEC, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 periode 2009 hingga 2014 untuk dapat berkenan menerima penghargaan Lifetime Achievement Awards. Ini adalah penghargaan paling istimewa di CNBC Indonesia Awards setiap tahunnya. Dan tahun ini jatuh kepada Bapak Profesor Dr. Budiono. Kita berikan apresiasi sekali lagi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Budiono untuk memberikan acceptance speech-nya. Dan terima kasih tentunya kepada Bapak Hairul Tanjung ya telah berkenan memberikan penghargaan. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, saya tidak akan menyebut satu persatu karena pasti ada yang kelewatan nanti. Saya mohon izin untuk membaca karena saya sadar dengan bertambahnya usia itu sering kalau pidato itu hilang jalan. Jadi oleh sebab itu untuk menghemat waktu bagi para hadirin sekalian saya akan membaca saja. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada CNBC Indonesia atas penganugerahan Lifetime Achievement Award kepada saya. Sungguh suatu malam yang membahagiakan bagi saya. Tapi saya harus jujur mengatakan bahwa saat ini hati saya terbelah antara suka dan duka. Dan saya percaya para hadirin juga demikian karena terbayang nestapa yang sedang ditanggung saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan daerah-daerah yang lain sebagai akibat dari peristiwa alam dan sekaligus juga karena kealpaan manusia. Saya juga percaya masing-masing dari kita ikut memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk meringankan nestapa mereka.
Hadirin sekalian, saya juga menyampaikan terima kasih kepada CNBC karena tadi telah memutar kembali rekam jejak saya puluhan tahun silam yang membuat saya sedikit nostalgia. Menoleh ke belakang penting karena sejarah seringkali berulang dan membawa pesan-pesan penting bagi kita. Oleh karena itu, izinkanlah saya menggunakan beberapa menit ini untuk memutar kembali waktu dan mengenang satu masa dalam sejarah kita yang menurut hemat saya inspiratif dan syarat akan pelajaran. Penggal sejarah itu mencakup rentang waktu sekitar 3 dasawarsa, mulai dari pertengahan 1960-an. Masa itu istimewa karena di tengah tantangan dari dalam dan luar negeri, berbagai prestasi ekonomi dan sosial berhasil dicapai. Di pertengahan tahun 1960-an, kalau para hadirin masih ingat, ekonomi Indonesia berada di titik nadir. Inflasi yang menaun berkembang menjadi hiperinflasi dan kemerosotan ekonomi melanda seluruh negeri. Berkat konsensus nasional yang kuat dan kerja keras, itu semua dapat dihentikan. Dan roda sejarah terus berputar. Setelah itu, selama lebih dari 2 dasawarsa, mulai awal 1970-an, Indonesia mengalami era kemajuan sosial ekonomi yang mengesankan. Ekonomi tumbuh rata-rata sekitar 7% per tahun. Stabilitas terkendali, angka kemiskinan menurun, indikator-indikator sosial ekonomi membaik, sampai datangnya musibah krisis keuangan Asia di tahun 1997. Apa rahasia di balik itu? Inilah observasi saya. Di belakang prestasi-prestasi itu bekerja suatu tim ekonomi yang menurut saya istimewa. Tim ini pada awalnya terdiri dari ekonom senior dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tapi dengan berjalannya waktu, tim berkembang menjadi suatu jaringan teknokrat dengan berbagai latar belakang dan bidang keahlian. Pada waktu itu, di bidang ekonomi, ada 2 institusi yang berperan strategis dalam pembentukan kebijakan ekonomi, yaitu Bappenas dan Dewan Moneter. Bappenas merumuskan kebijakan pembangunan nasional serta mengkoordinir pelaksanaan semua program sektoral sehingga tidak saling bertabrakan atau tumpang tindih dan tetap pada jalur pembangunan yang ditentukan. Dewan Moneter merumuskan strategi besar ekonomi makro, menyelaraskan dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan fiskal, moneter, dan sektorial. Tim ekonomi tersebut menakodai kedua institusi itu. Saya bukan anggota tim ekonomi itu. Di awal tahun 1980-an, saya mulai terlibat dengan tim hanya sebagai seorang staf. Banyak bekerja di dapur, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, dan kemudian mengikuti dan mencatat rapat-rapat mereka. Dari situlah saya mendapatkan
kesempatan mengikuti bagaimana tim ekonomi kelas berat ini mengambil keputusan dan mengkoordinasikan serta menyelaraskan seluruh aspek kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal moneter di negeri ini. Bagi saya, suatu kursus policy making yang tidak pernah saya lupakan. Dan para hadirin, saya masih ingat jadwal kerja tim ini tidak terikat jam kantoran. Bisa di hari libur, bisa mulai dari pagi, bisa di larut malam, dan apabila materinya cukup berat dan mendesak, bisa berlangsung sampai menjelang subuh. Dan dari tim inilah lahir kebijakan pembangunan nasional yang terpadu dan sistematis, serta kebijakan ekonomi makro yang rasional dan terkoordinasikan. Apa keistimewaan lain dari tim? Dan ini menurut saya sangat penting. Tim mampu menggalang dukungan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dirancangnya. Sejarahnya, tim ini dibentuk atau terbentuk pada pertengahan tahun 1960-an karena situasi gawat menuntut itu. Hiperinflasi, kegiatan ekonomi mandek, gunjang-ganjing sosial politik. Keadaan kritis itu mendorong teknokrat dan politikus merasa saling membutuhkan untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi bangsa. Sejarah mencatat bahwa dalam waktu kurang dari 2 tahun, hiperinflasi berhasil diakhiri, kemerosotan ekonomi dihentikan. Setelah keberhasilan itu, tim mendapat kepercayaan untuk menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, sebagai acuan tunggal kebijakan pembangunan nasional. Disinilah menurut saya pelajaran utama dari penggal sejarah ini, yaitu kalau kita ingin berhasil membangun negeri, politik dan teknokrasi harus bersinergi dan saling mengisi. Politik tanpa didukung teknokrasi hanya akan menghasilkan slogan-slogan politik muluk, lepas dari realita, karena tidak didukung oleh langkah-langkah yang sistematis, terkoordinasi, dan rasional untuk mewujudkannya. Sebaliknya, teknokrasi tanpa didukung politik juga hanya akan tinggal wacana indah yang hidup di dunia maya atau di tulisan-tulisan, jauh dari dunia nyata. Hadirin, sejarah juga memberikan satu lagi pelajaran penting, yaitu bahwa sinergi antara teknokrasi dan politik tidak akan terjadi secara otomatis. Perlu ada kehendak dan upaya dari masing-masing pihak untuk menyatukan kekuatan. Kehendak itu bisa timbul karena dipaksa oleh keadaan, seperti di tahun 1960-an, atau seperti yang terjadi setelah itu, karena ada kesadaran bersama bahwa sinergi antara keduanya mutlak diperlukan untuk membangun negeri. Tentu kesadaran bersama itulah dan bukan paksaan keadaan yang merupakan pilihan yang lebih baik. Hadirin sekalian, demikianlah acceptance remark saya, dan saya akan tutup dengan kutipan dari sebuah buku yang berbunyi begini. Sejarah memberikan pelajaran bagi mereka yang mau belajar darinya. Dan dari situ tumbuh
kearifan. Saya sampaikan selamat kepada para penerima award dan selamat berkarya kepada CNBC Indonesia. Maju terus dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Profesor Dr. Budiono. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi atas penghargaan Lifetime Achievement Award. Terima kasih Bapak atas dedikasi kerja keras yang tentunya terus menginspirasi kita semua. Betul, dan ini adalah penghargaan paling istimewa di setiap tahunnya untuk CNBC Indonesia Awards, dan di tahun ini, di tahun 2025, dengan bangga kita memberikan penghargaan ini kepada Bapak Profesor Dr. Budiono.